warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa ilahatul mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa lima qasidina wa liqadiratina wa musannif hadal kitab. Muassis wa masyayikh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alayya futuhal 'arifina bi hikmatika wa ansur 'alayya rahmatan wa dzakirni ma nasitu wa 'allimni ma jahiltu ya dzal jalali wal ikram. Yang kemarin karena ada kendala teknis, insya Allah sudah bisa diikuti baik di Facebook maupun di YouTube. Oleh karena itu, saya lanjutkan yang sudah saya baca kemarin. Sekali lagi, yang pengajian yang kemarin sudah bisa dilihat di YouTube maupun di Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'rabi utawi iki iku bab mertelaake i'rab. Tentang i'rab. Al-i'rabu utawi kang aran i'rab. Al-i'rabu utawi kang aran i'rab huwa iya i'rab. Huwa iya i'rab iku taghyiru awahiril kalimi. Taghyiru awahiril kalimi. Owah-owahe piro-piro akhire piro-piro kalimat. Iku taghyiru awahiril kalimi, owah-owahe piro-piro akhire piro-piro kalimat. Akhir sebuah kalimat bisa berubah-ubah. Itu namanya i'rab. Kenapa berubah? Lihtilafil awamili krono bedane piro-piro amil. Krono bedane piro-piro amil. Lihtilafil awamili krono bedane piro-piro amil. Ada hilati kang manjing. Ada hilati kang manjing opo amil. Ada hilati kang manjing opo amil alaiha ing atase awahiril kalimi. Alaiha ing atase awahiril kalimi. Lafdon ing dalem lafale au takdiron utawa ing dalem kira-kirane. Lafdon ing dalem lafale au takdiron utawa ing dalem kira-kirane. Ini tentang i'rab. Kemarin di bagian akhir sudah didefinisikan bagaimana cara membedakan fi'il dan huruf. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bab i'rab. Apa itu yang disebut dengan i'rab? Al-i'rabu huwa taghyiru awahiril kalimi lihtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiron. Yaitu bahwa satu kalimat bisa berubah-ubah akhirnya. Contohnya misalnya zaidun. Namanya Zaid, itu bisa dibaca zaidun, boleh dibaca zaidan, boleh dibaca zaidin. Nah, itu berubah. Dari zaidun bisa zaidan, bisa zaidun, itu berubah. Taghyiru awahiril kalimi. Sebuah kalimat bisa berubah-ubah akhirnya, yang akhir ya. Kenapa berubah? Lihtilafil awamilid dahilati 'alaiha. Karena ada amil, karena ada faktor yang mempengaruhinya. Kalau faktor yang mempengaruhi rofa, nanti ada rofa, maka menjadi zaidun. Kalau faktornya mengarah kepada zaidan, maka zaidan. Kalau faktornya menyebabkan menjadi jar, maka jadilah zaidin. Nah, itu.
Itu berarti lafal yang sama, yaitu lafal Zaid, bisa berubah dari lafal Zaidun, bisa berubah ke Zaidan, bisa berubah ke Zaidin. Itu akhirnya berubah-ubah. Dun dan din berubah-ubah. Karena apa? Karena ada faktor, karena ada amil yang tentu saja mempengaruhinya. Sehingga bisa dun, bisa dan, bisa din. Nah, perubahan itu bisa saja lafdhon atau takdiron. Lafdhon tadi saya contohkan zaitun. Jadi secara lafdiyah kalau diucapkan ya zaitun berbeda dengan zaidan, berbeda dengan zaidin. Kalau diharokati maka akan kelihatan zaitun harokatnya dhammaten. Kalau zaidan maka harokatnya fathatan. Kalau zaidin berarti kasroten. Nanti ada kalimat yang sepertinya tidak berubah. Ya, nanti ada contohnya kira-kira. Tapi sebenarnya berubah. Kalau dilihat dari, kalau dibaca, kalau diberi harokat, maka dibacanya tetap sama, tidak berubah. Tapi sesungguhnya ada perubahan di situ. Nah, itu yang namanya takdiron. Ya, kira-kira, diperkirakan. Ya, namanya kira-kira berarti dalam realitasnya kalau dibaca itu seperti tidak berubah. Tapi ada sesungguhnya itu berubah. Itu namanya takdir. Nah, kalau lafdhon tadi kelihatan zaidun, zaidan, zaidin. Itu lafalnya berubah menjadi apakah dun, apakah dan, apakah din gitu. Yakni ngersakake sapa ke musannaf annal i'raba ing setune i'rab, annal i'raba ing setune i'rab. Huwa iya i'rab iku taghyiru ahwali awahiril kalimi. Iku taghyiru ahwali awahiril kalimi. Owah-owai berubahnya. Iku taghyiru ahwali awahiril kalimi. Owah-owai piro-piro tingkai. Piro-piro tingkai. Piro-piro akhire. Piro-piro kalimat. Kenapa berubah? Bisa babi duhulil awamili. Bisa babi duhulil awamili kelawan sebab manjinge piro-piro amil. Bisa babi duhulil awamili kelawan sebab manjinge piro-piro amil al-muhtalifati kang beda. Al-muhtalifati kang beda. Ini uraiannya ya kurang lebih sama dengan yang tadi sudah disinggung, yaitu bahwa al-i'rab huwa taghyiru ahwali. Jadi ya, tadi sebuah kalimat bisa berubah, atau perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu kalimat, yang akhir ya, yang di akhirnya berubah-ubah, itu karena ada faktor yang mempengaruhinya. Bisa babi duhulil awamili karena adanya amil yang berbeda. Amil itu ya faktor. Jadi berubah. Wadhalika utai mengkono-mengkono. Wadhalika utai mengkono-mengkono i'rab. Contohnya seperti ini. Wadhalika utai mengkono-mengkono i'rab. Perubahannya seperti apa? Iku nahwu zaitin upamane lafal zaitin. Contohnya pada lafal zaid. Ya, kita lihat nanti. Fa'innahu mongko sedune lafal zaid. Iku fa'innahu mongko sedune lafal zaid qabla duhulil awamili. Ing dalem sadurunge manjinge pira-pira amil. Ing dalem sadurunge manjinge pira-pira amil iku mauqufun kandhek. Iku mauqufun kandhek. Laisa ora ana apa lafal zaid, laisa ora ana apa lafal zaid ora ana iku mu'roban di i'robi. Wala mabniyan lan ora dimabneake. Laisa mu'roban, mu'roban itu bisa di i'rob. Wala mabniyan lan ora dimabneake, wala marfu'an lan ora dirofa'ake. Wala marfu'an lan ora dirofa'ake.
Wala ghairahu lan ora liyane marfu. Wala ghairahu lan ora liyane marfu. Contoh lafal Zaid. Kalau lafal Zaid saja, gitu ya, tidak ada apapun yang menyertainya, tidak ada apapun yang mendahuluinya, maka fa inna qoblatul awal mauqufun. Ya, artinya bebas, kita mau membaca apa saja tidak ada batasan. Ya, atau tidak bisa ini harus rofa kah, ini harus majrur kah, ini dan tidak. Laisa mu'roban wala mabniyan wala marfuan, ya sudah nggak bisa, belum bisa ditentukan membacanya apa. Atau ya mungkin saja mocone bebas, membacanya bebas, atau dengan kata lain belum bisa ditentukan itu zaid itu seperti apa, karena tidak ada apapun, hanya lafal zaid saja gitu. Maka faida dakhala mongko nalikane manjing alaihi ing atase lafal zaid. Faida dakhala mongko nalikane manjing alaihi ing atase lafal zaid opo al amilu amil yang menyebabkan pengaruh faktor. Nah, kalau ada faktor, faktornya kita lihat seperti apa. Fa ingkana mongko lamun ana apa amil. Fa ingkana mongko lamun ana apa amil ana ku yatlubu murih. Ana iku yatlubu murih apa amil arrafa ing rafa. Arrafa ing rafa maka rufi'a mongko dirafa'ake apa lafal zaid. Fa ingkana mongko lamun ana apa amil ana ku yatlubu murih apa amil murih arrafa ing rafa maka rufi'a mongko dirafa'ake apa lafal zaid. Kalau lafal zaid saja maka tadi tidak bisa ditentukan ini mau dibaca apa gitu ya. Atau ya tadi bisa saja wah itu bebas. Jadi tidak bisa ditentukan atau mungkin ya dari sudut pandang yang lain ya berarti bacanya bebas gitu. Nah, maka faida dahola, kalau kemudian lafal zaid itu dimasuki atau ditambahkan dalam lafal zaid adalah amil, faktor yang menyebabkan amil, kita tambahkan amil yang menyebabkan lafal zaid itu jadi rofa, jadi atau amil rofa, faktor yang merofakan gitu ya. Kan tergantung amilnya. Nah, kalau ini saya pasang amil atau faktor yang merofakan, maka bagaimana? Kalau lafal zaid kita tambahkan di situ amil atau faktor yang merofakan, maka tentu saja zaid juga akan dibaca rofa. Ya, nanti ada kita bicarakan, nanti ada yang disebut dengan rofa, ada disebut nasob, ada disebut jer atau khofat, ada disebut jazm. Kalau amilnya itu harus menyebabkan zaid itu harus rofa, ya maka zaid harus rofa. Karena pengaruhnya rofa, ya maka jadinya rofa. Gitu. Ya ibarat air lah, kalau air masih bening itu, warnanya apa? Ya nggak ada warnanya. Nah, kalau ditambahkan warna merah, maka airnya jadi merah. Kalau ditambahkan pewarna biru, maka airnya jadi biru. Sama dengan ini zaid, ya sudah zaid saja. Ini apa? Nggak jelas. Apa merah, apa itu nggak jelas. Nah, kalau ditambahkan faktor yang menyebabkan rofa, maka lafal zaid juga harus dibaca rofa. Seperti apa misalnya? Contoh nahwu ja'a zaidun, umpamane lafal ja'a zaidun. Maknane ja'a wis teko sapa zaidun zaid. Nah, kalau ada lafal zaid tadi bacanya apa enggak jelas, bebas gitu atau tidak bisa ditentukan. Kalau lafal zaid ini dipasangkan atau ditambahkan lafal ja'a, jadi ja'a dengan zaid, dia ada lafal zaid, bacanya apa belum jelas. Ditambahkan ja'a, ja'a zaid. Nah, kalau sudah ja'a zaid, nanti baru bisa ditentukan, oh zaid ini harusnya seperti apa. Ya, nanti dalam penjelasannya disebutkan. Maka zaid, ketika ja'a zaid, ini zaidnya sudah ditentukan. Oh, bacanya rofa misalnya. Oh, bacanya nasab. Karena ini contoh untuk mencontohkan bahwa amilnya rofa, maka zaid dibaca rofa, maka ja'a zaid. Ja'a zaidun, ja'anya nanti adalah faktor yang merofakan. Maka zaid
Sudah bisa ditentukan, oh Zaid seperti itu, maka menjadi rofa. Itu. Fa'innahu mongko sedune lafal ja'a. Fa'innahu mongko sedune lafal ja'a iku fi'lun fi'il. Ja'a itu fi'il. Ya, fi'il madhi nanti disebut dengan fi'il madhi. Fa'innahu mongko sedune lafal ja'a. Ja'a itu yang kita tambahkan dalam lafal Zaid. Jadi sehingga ja'a Zaid gitu ya. Untuk nanti bisa menentukan Zaid itu nanti membacanya seperti apa. Fa'innahu mongko sedune lafal ja'a iku fi'lun fi'il. Yatlubu kang murih apa fi'il. Yatlubu kang murih apa fi'il, murih fa'ilan ing fa'il. Karena Zaid ditambahi lafal ja'a, dan ja'a itu adalah kalimat fi'il, nah itu urutan ceritanya begini, sehingga nanti oh harus baca seperti ini. Jadi kronologis awalnya lafalnya Zaid sendirian nggak ada apa-apa. Oh kalau Zaid sendirian nggak ada apa-apa ya nggak bisa ditentukan. Nah kalau kita tambahkan lafal ja'a di situ, sementara ja'a adalah kalimat fi'il, sedangkan yang namanya fi'il itu yatlubu fa'ilan. Fi'il itu selalu memerlukan, membutuhkan fa'il. Ada aktivitas ja'a, ja'a itu kan datang. Nah, maka harus ada siapa yang datang. Pelakunya siapa? Pelaku yang ja'a itu siapa? Nah, maka butuh fi'il itu selalu butuh fa'il. Ya, jadi fi'il, ja'a itu fi'il itu butuh fa'il. Jadi Zaid nanti kira-kira akan jadi fa'il ini gitu. Sedangkan wal fa'ilu utawi fa'il. Wal fa'ilu utawi fa'il iku marfu'un dirofa'ake. Wal fa'ilu utawi fa'il iku marfu'un dirofa'ake. Dalam contoh ja'a Zaidun, ja'a tadi adalah fi'il, fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya kemudian ya kita pilih jadinya ya lafal Zaid. Sedangkan yang namanya fa'il itu adalah kalimat yang dibaca rofa. Nanti di bagian selanjutnya baru kita akan belajar tentang oh fa'il itu rofa gitu. Ya. Sementara kita terima dulu oh kalau fa'il itu rofa itu saja dulu. Nanti pada saatnya kita akan membicarakan tentang fa'il yang nanti sudah disebutkan fa'il itu adalah rofa gitu ya. Nah, maka karena fi'il ja'a butuh fa'il yaitu lafal Zaid, sementara Zaid atau fa'il itu harus dibaca rofa, maka fayakunu mongko ono po Zaidun lafal Zaidun. Fayakunu mongko ono po lafal Zaidun lafal Zaid ono iku marfu'an dirofa'aki. Ono iku marfu'an dirofa'aki bija'a kelawan lafal ja'a. Bija'a kelawan lafal ja'a. Kenapa? Ala annahu ing atase setuhune lafal Zaid. Ala annahu ing atase setuhune lafal Zaid iku fa'iluhu fa'ile lafal ja'a. Ya. Jadi urutannya begitu tadi. Zaid sendirian belum bisa ditentukan ini bacanya seperti apa. Oke, kalau ditambahi ja'a, ja'a itu fi'il. Fi'il itu butuh fa'il. Nah, fa'ilnya tentu saja karena ada dua lafal, ja'a dan Zaid, maka Zaid adalah kita tentukan sebagai fa'il. Nah, ketentuannya adalah kalau fa'il itu harus dibaca rofa, maka Zaid akan dibaca rofa. Karena Zaid itu fa'ilnya fi'il. Jadi maka dibaca rofa. Maka dalam lafal ja'a Zaid tadi itu, maka kita sudah bisa tentukan, oh kalau begitu ja'a Zaidun. Karena Zaidnya rofa, nah rofanya nanti ada tanda rofanya. Kalau rofa, maka dalam contoh lafal Zaid, tanda rofanya adalah dhammah. Maka membacanya Zaidun. Jadi lafal Zaid dalam contoh itu nggak usah ada harokatnya, harus bisa dibaca menjadi Zaidun. Ya, karena lafal Zaidun itu fa'il. Kalau fa'il itu rofa. Kalau rofa maka pakainya dhammah dalam contoh lafal Zaid. Maka bacanya Zaidun. Itu contoh apabila amil yang kita sertakan dalam lafal Zaid adalah amil yang menyebabkan lafal Zaid harus rofa. Karena ja'a fi'il, fi'il butuh fa'il, fa'il itu rofa,
maka zaid ya rofa. Yang pertama, kalau yang kita pasangkan adalah amil yang merofakkan. Wa ingkana lalamun ono, ini yang kondisi yang berikutnya. Tadi kondisi kalau amilnya rofa, yang menyebabkan rofa maka jadinya rofa. Sekarang kondisi yang kedua, wa ingkana lalamun ono opo al amilu amil. Kalau amilnya, kalau faktornya itu menyebabkan apa? Wa ingkana lalamun ono opo al amilu amil one ku ya telubu murih. Murih itu berarti ya meminta, menyebabkan, boleh seperti itu. Wa ingkana lalamun ono opo al amilu amil ana iku ya telubu murih apa amil murih an-nasba ing nasab, maka ya tentu saja nusiba mongko dinasabake, nusiba mongko dinasabake apa malafal ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise, kang tetep ing dalem sakwise amil, ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise amil. Sekarang kalau kita pasangkan dengan amil, dengan faktor yang menyebabkan lafal berikutnya itu nasab, ya maka otomatis karena sudah dipengaruhi menjadi nasab, ya maka menjadi nasab. Jadi kalau zaitun ditambahkan kalimat lain, yang kalimat lain itu akan menyebabkan lafal zaid itu harus dibaca nasab, maka ya tentu saja zaid akan dibaca nasab. Kalau air bening ditambahi warna biru ya tentu saja airnya akan jadi warna biru. Kenapa? Karena faktor yang kita masukkan di situ adalah pewarna biru. Maka jadilah biru, kira-kira begitu. Ya. Nah, karena lafal yang nanti kita masukkan itu akan menyebabkan lafal zaid tadi yang sendirian itu menyebabkan lafal zaid jadi nasab, ya otomatis maka zaid juga akan menjadi nasab. Ya, contohnya nahwu ra'aitu zaidan. Yang tadi zaidun sekarang zaidan. Ra'aitu makna nih, ra'aitu ningali sapa ingsun zaidan ing zaid. Ra'aitu ningali sapa ingsun zaidan ing zaid. Jadi lafal zaid yang semula belum bisa kita tentukan ini bacanya seperti apa. Kalau ditambahi ja'a, sementara ja'a itu fi'il yang butuh fa'il dan fa'il itu harus rofa, maka zaid menjadi zaidun yang rofa. Nah sekarang ja'anya kita ganti dengan ro'a itu. Ro'a itu adalah sebuah kalimat yang menyebabkan lafal zaid itu nanti dibaca nasab, nanti ada diberi keterangan kenapa nasab, karena jadi maf'ul. Maf'ul itu kalau dalam bahasa Indonesia namanya objek. Gitu. Ya, maka harus apa? Harus berubah sesuai dengan faktor yang merubah gitu. Yang merubah maunya merubah kemana ini ya sudah ikut gitu. Oh kalau begini jadi nasab, nasab. Kalau tambah ini jadi rofa, rofa gitu. Ya. Jadi yang semula nggak bisa dibaca seperti apa, oh karena ada penyebabnya, oh ini penyebabnya rofa, jadilah rofa. Ini yang menyebabkan nasab, maka jadilah nasab. Itu ro'a itu zaidan. Fa inna ro'a itu. Ini penjelasannya kenapa zaidan itu sekarang harus dibaca nasab. Fa inna ro'aitu mongko sunil lafal ro'aitu. Fa inna ro'aitu mongko sunil lafal ro'aitu iku fi'lun fi'il. Ro'aitu itu terdiri dari dua unsur, ro'a dan tak. Ro'anya fi'il, nah taknya wa ta'u utawi ta iku fa'iluhu fa'ile lafal ro'ai atau fa'ile fi'il. Wa ta'u taiku fa'iluhu fa'ile lafal ro'ai atau ro'a. Ro'a itu ro'a plus ta, maka jadilah ro'a itu. Jadi ro'a itu bukan kalimat tunggal, tetapi kalimat gabungan antara ro'a dan ta. Ro'anya fi'il, taknya fa'il. Saya melihat, yang saya lihat siapa? Zaid, maka Zaid jadi objek kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Arab, dalam jurmiyah, maka nanti disebut dengan fa'il. Wa zaidan utai lafal zaidan iku maf'uluhu maf'ule fi'il. Iku maf'uluhu maf'ule fi'il. Kan ro'a itu saya melihat ada Zaid, berarti Zaid kira orang yang saya lihat.
Orang yang saya lihat namanya objek. Kalau dalam jurumiyah namanya maf'ul. Gitu ya. Statusnya sebagai maf'ul. Nah, kalau maf'ul bagaimana? Wal maf'ulu utawi maf'ul. Wal maf'ulu utawi maf'ul iku mansubun dinasab ake. Wal maf'ulu utawi maf'ul iku mansubun dinasab ake. Maf'ul itu dibaca nasab. Nah, itu ceritanya kenapa sekarang Zaid harus dibaca nasab. Karena kalimat yang mendahuluinya menjadi faktor yang mempengaruhi Zaid. Karena ro'a itu tambahan yang kita berikan adalah lafal ro'a itu adalah fi'il dan fa'il, ya. Berarti apa? Subjek dan predikat ya. Saya melihat subjek dan predikat, maka ketika ada lafal lain tentunya bisa saja dalam pengertian saya melihat Zaid. Nah, kalau Zaid itu menjadi objek dari subjek dan predikat atau dalam bahasa jurumiyah namanya maf'ul. Nah, kalau maf'ul itu nasab. Maka sekarang Zaid kita membacanya dengan nasab menjadi Zaidan. Ro'a itu Zaidan. Ya, itu. Hanya ini jangan di dalam konteks orang Indonesia tidak ya. Jadi kalau di situ ro'a ja'a Zaidun dengan ro'a itu Zaidan itu sebenarnya Zaid orang yang sama gitu. Kalau di Indonesia kan tidak bisa ya. Contoh orang Indonesia yang namanya Arab Abu Bakar misalnya. Dia nggak mau dipanggil Abi Bakrin, nggak mau. Ya, kalau dalam bahasa Arab, Abu Bakar itu kalau rofa. Kalau nasab, makanya Aba Bakrin. Kalau jer, maka Abi Bakrin. Nah, kalau di sini orang diberi nama Abu Bakar, dipanggilkan Pak Abi Bakar, nggak mau. Gitu. Atau Pak Aba Bakar, ya, nggak mau. Ya, padahal itu tadi perubahan. Jadi perubahan itu dari dun ke dan itu tidak mengubah makna. Tidak dalam contoh tadi Zaidun, ja'a Zaidun, sekarang ro'a itu Zaidan, dari Zaidun ke Zaidan itu tidak merubah orang dalam contoh itu, ya. Jadi Zaid yang sama, orang yang bernama Zaid yang sama, ya. Jadi kalau ada orang Zaid, oh saya ja'a Zaidun sama, oh ada Zaid datang. Setelah Zaid datang, saya ro'a itu Zaid dan saya melihat Zaid, orang yang sama, Zaid yang sama. Bukan dua orang berbeda ini, bukan ada orang namanya Zaidun, terus ada orang namanya Zaidan, bukan. Ini orang yang sama. Jadi memang ini beda sedikit dengan bahasa Indonesia. Ya, di sini namanya Tony dipanggil Tono enggak mau. Tono dipanggil Tony enggak mau. Beda. Ya. Tuh. Tapi dalam hal ini adalah hanya perubahan di bagian akhir saja tanpa merubah makna yang sesungguhnya. Atau dengan kata lain di sini Zaidnya adalah Zaid dengan orang yang sama. Bukan ada dua orang yang bernama Zaid, bukan. Ini Zaid satu orang saja. Ya, jadi kalau digambarkan dalam satu cerita, ini ada Zaid datang, maka saya mengatakan Zaid datang, ja'a Zaidun. Nah, setelah datang, maka saya mengatakan ro'a itu, saya melihat Zaid, ya Zaid yang sama. Bukan dua orang Zaid yang berbeda. Gitu ya, jadi karena perubahan itu tidak merubah makna. Hanya karena, oh kalau Zaidun jadi, ja'a Zaidun, Zaidnya jadi fa'il, maka dibaca rofa, jadilah Zaidun. Dalam lafal ro'a itu Zaidan, Zaid yang sama, karena Zaidnya sekarang menjadi maf'ul, maka kita membacanya nasab menjadi ro'a itu Zaidan. Allah.
La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah. Jadi tadi karena faktor yang berbeda menyebabkan lafal zaid juga punya pengaruh yang berbeda, punya dampaknya berbeda, ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Wa ingkana lalamun ono, wa ingkana lalamun ono opo amil. Wa ingkana lalamun ono opo amil ono iku ya telubu murih opo amil. Mulih al jarro ing jer. Faktornya menyebabkan jer, maka bagaimana? Jurro mongko dijerake. Jurro mongko dijerake opo ma. Jurro mongko dijerake opo ma. Lafal ba'dahu ing dalem sakwise amil. Apa ma barang to lafal ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise amil. Nah, sekarang kalau amilnya, faktornya itu akan menyebabkan kalimat berikutnya jer, ya tentu saja kalimat berikutnya dibaca jer. Sebagaimana tadi, air dalam gelas yang bening itu, kalau sekarang kita masukkan pewarna kuning, maka ya akan jadi kuning gitu. Karena pewarna yang kita masukkan kuning. Nah, sekarang kalau faktornya adalah menyebabkan akan jadi kuning, ya kuning. Nah, kalau sekarang jer, ya maka jer. Contoh, nahwul ba'i pamane ba. Contoh ba, baknya ini sebagai amil ya, sebagai faktor yang menyebabkan jer. Fi nahwi marartu bizaitin ing dalam upamane lafal marartu bizaitin. Fi nahwi marartu bizaitin ing dalam upamane lafal marartu bizaitin. Maknane marartu ngliwati sapa ingsun bizaitin kelawan zaid. Contohnya ba sebagai faktor kemarin sudah disebutkan. Huruf jer di antara adalah ba. Karena ba itu huruf jer kemarin, maka berarti kalimat setelah ba ya akan dibaca jer. Karena faktornya mengejerkan ya kalimat yang terdampak menjadi jer. Gitu. Maka zaidin sekarang baca maror tuh bi zaidin. Yang tadi zaidun, tadi kemudian berubah zaidan, sekarang jadinya lafal berubah menjadi zaidin karena ada ba. Sekali lagi sebenarnya ini adalah orang yang sama. Orang yang sama yang bernama Zaid, bukan 3 orang bernama Zaid, bukan sebenarnya. Begitu. Maka fazaitin mongko telafal zaitin niku majrurun dijerake bil ba'i kelawan ba. Fazaitin mongko telafal zaitin niku majrurun dijerake bil ba'i kelawan ba. Karena ada ba, maka Zaid sekarang dibaca jer, maka bacanya jadinya adalah Zaidin. Tadi Zaidun, kemudian Zaidan. Sekarang maror tu bi Zaidin, gitu ya. Itu berubah. Nah, dari ketiga contoh tadi, dari ja'a Zaidun berubah menjadi ma'ra'aitu Zaidan jadi dan, maror tu bi Zaidin jadi din. Maka fataghyirul akhiri mongko utawi owai akhire kalimat fataghyirul akhiri mongko utai owai akhir kalimat yaitu dun dan din itu berubah kan? Berubah dari min rof'in saking rofa ila nasbin maring nasab au jarin utawa jer. Berubah dari rofa Zaidun karena jadi fa'il rofa
kemudian berubah lagi menjadi zaidan karena jadi maf'ul, dan berubah menjadi din karena ada huruf jar yaitu ba. Gitu ya. Jadi lafal zaid, satu lafal zaid itu dan memang orang yang sama bernama Zaid itu kalau dibaca dalam bahasa Arab bisa berbeda, bisa zaidun, bisa zaidan, bisa zaidin, tergantung dari status dalam kalimat tersebut. Kalau fa'il maka jadinya rofa zaidun. Kalau maf'ul maka jadinya nasab zaidan. Kalau ada huruf jar maka zaidin dibacanya. Ya, berubahnya kenapa? Karena faktornya yang menyebabkan berbeda. Oh, kalau ada ini maka jadi maf'ul. Kalau maf'ul maka nasab zaidan. Oh, kalau ada ini ja'a misalnya maka zaid jadi fa'il. Kalau fa'il maka rofa maka bacanya zaidun. Oh, ada ba maka zaid dibaca jar jadinya zaidin. Karena ada faktor yang berubah semacam itu. Ya, jadi perubahan itu dari rofa ke nasab ke jar fataghyirul akhiri mongko ta owai akhir kalimat min raf'in saking rofa ila nasbin maring nasab au jarin to jar iku huwa utawi taghyirul akhir iku al i'rabu i'rab. Nah, itulah yang namanya i'rab, berubah dari zaidun karena ada faktor tertentu. Kalau faktornya diganti maka bisa misalnya contoh jadilah menjadi zaidan, faktornya diganti lagi maka jadilah zaidin. Nah, perubahan itu dari zaidun menjadi zaidan menjadi zaidin, nah itulah yang dinamakan i'rab. Taghyiru awahiril kalimi. Kalimat akhir dari sebuah kalimat berubah. Zaidun, zaidan, zaidin. Itu contohnya lafal zaidun misalnya. Ya, berubah dari zaidun, zaidan ke zaidin. Kenapa berubah? Apa penyebabnya? Wasababuhu tai sebabe taghyirul akhir. Kenapa berubah? Ikutuhulul awamili. Ikutuhulul awamili manjinge piro-piro amil. Kenapa berubah? Karena faktornya berubah. Karena faktor yang menyertai kalimat itu. Kalau faktornya menyebabkan rofa, jadilah rofa zaidun misalnya. Kalau faktornya menyebabkan nasab, maka jadilah nasab zaidan misalnya. Kalau faktornya menyebabkan harus jar, maka jadilah jar. Contohnya zaidin. Itulah perubahan-perubahan seperti itu yang disebut dengan i'rab. Taghyiru awahiril kalimi. Kenapa? Lihtilafil awamilid dahilati alaiha. Karena faktor yang berbeda tergantung faktornya. Demikian untuk malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.